Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG, Guru Tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Heni Ratnawati SPD dengan nomor induk mahasiswa 2005 72 0041, asal LPKK Universitas Negeri Jakarta. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya menyampaikan pelajaran matematika dengan tema bilangan caca sampai 100.000 di kelas 5. Asal instansi Sekolah Dasar Teologi Kristen Kabar Baik, Harapan Baru Regensi, Bekasi Barat. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Miss. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik, Miss. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk pimpin dalam doa, maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, hari ini kami ingin belajar, berkati Miss Heni yang akan mengajari kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Amin. Stand up. Greeting. Good morning, Miss. Good morning, children. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk. Tempatnya, Jeremy. Oke, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Miss mau tanya terlebih dahulu nih. Siapa tadi yang pas bangun pagi melakukan aktivitasnya berdoa terlebih dahulu? Aku. Oke, jam berapa coba bisa ditanya dulu? Keongnya jam berapa? Bangunnya? Jam 6. Jam 6 apa nih? 6 pagi pastinya ya, bukan jam 6 sore. Ya. Nah, setelah bangun, kebiasaan apa yang anak-anak lakukan ketika habis bangun tidur? Berdoa. Oke, berdoa. Setelah berdoa, apa yang kalian lakukan? Ada yang apa lagi? Sedeka, membereskan tempat tidur. Ada selain membereskan tempat tidur, JJ? Mandi. Apa? Mandi. Mandi. Ya, terus ada lagi? Sarapan. Sarapan. Oke, sebelum lagi datang ke sekolah, adakah yang sudah sarapan? Sarapan semua. Sarapannya boleh tahu apa sarapannya? Samuel? Aku telur. Telur. Kalau Gavano? Nasi goreng. Nasi goreng. Kalau JJ? Roti. Roti. Winda? Aku nasi sama telur. Nasi sama telur. Harus wajib sarapan pagi. Supaya apa? Supaya nanti ketika tiba di sekolah, ketika mau ngikuti pembelajaran, biar konsentrasi. Oke, sekarang sebelum masuk ke dalam pembelajaran, Miss mau tanya. Ya, siapa di sini yang pernah ikut Mama belanja? Aku. Rekan-rekan semua pernah diajak Mama belanja kan? Ya, boleh turunkan tangannya. Pasti pernah belanja ke warung, ya, atau mungkin ke minimarket. Ya, kalau lagi minimarket, otomatis ada apanya tuh? Kalau supaya kita mau lihat nilai barangnya, ada apanya? Ada apanya?
Ada harganya. Nah, sekarang bisa ini tanya lagi. Kalau kalian pergi sama mama atau sama papa ke minimarket atau ke supermarket, pasti ada label harganya. Nah, kalian tahu nggak kalau ada label harga, angka-angkanya di situ, itu angka berapa? Itu maksudnya harga berapa? Ada yang sudah tahu? Oke, raka-raka sudah tahu. Otomatis akan tahu harganya berapa. Ya. Jadi nanti kalau misal ke minimarket, kalau misalnya nggak tahu kan, otomatis nanti takutnya bisa diapain? Bisa dibohongin, ditipu. Ya misalnya di situ ada harganya 10.000, tapi karena kita nggak tahu itu harga 10.000 atau bukan, dibilang 20.000, gimana? Ya. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita mau belajar supaya anak-anak mengenal nilai, tempat, bilangan, sama bisa membaca nilai bilangan dari yang tertera. Ya, nilai bilangan cacahnya banyak, bisa puluhan, bisa ribuan, bisa ratusan. Intinya dalam pembelajaran kali ini anak-anak supaya mengerti, yang pertama bisa membaca bilangan cacah 1 sampai 100. Kemudian yang kedua bisa menulisnya. Ya, terkadang ada yang tahu harganya berapa, jumlah nilainya berapa, cuma tidak ada yang bisa untuk menulisnya. Ya, kemudian yang ketiga untuk mengetahui nilai tempat dari bilangan cacah dari 1 sampai 100. Itu untuk pembelajaran kita nanti ke depan, ya. Oke anak-anak, sekarang kita mau masuk pembelajaran pada bab 1 di matematika kelas 5. Oke, di bab 1 ini tentang bilangan cacah. Nah, tujuan pembelajarannya di sini tadi sudah bisa disampaikan di awal, ya, supaya anak-anak mampu membaca dan menulis bilangan cacah sampai 100. Kemudian yang kedua, menentukan nilai tempat dari angka suatu bilangan. Ya, ini tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, apa itu bilangan cacah? Di sini dikatakan bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari angka berapa itu? 0. Angka 0 dan terus meningkat tanpa batas. Maksudnya tanpa batas ini berarti nggak ada batasnya. Mau sampai 100, mau sampai 200, mau sampai 100.000, mau sampai 500.000 tanpa batas. Ya, jadi bilangan cacah itu dari 0 dan terus meningkat jumlahnya. Ya, jadi di bab 1 kita belajar hingga 100.000, 1 hingga 100.000. Oke, coba nih kita mau belajar untuk membaca bilangan cacah. Ya, tadi bilangan cacah dari apa? 0 sampai jumlahnya tak terhingga, tak terbatas. Nah, sekarang kalau membaca bilangan cacah, aku sebelumnya balik dulu. Nah, ini kan tadi sudah dicari nih bilangannya terdiri dari 4 angka, 5 angka, 6 angka. Ya, coba misalnya tanya. Di sini yang sudah dapat membaca bilangan dari angka-angka ini siapa? Coba. Ada yang sudah bisa membaca bilangannya. Ini kan cuma disebutkan angkanya terdiri dari berapa. Nah, sekarang misalnya tanya, ada yang sudah bisa untuk membaca? Coba ini Ripka, boleh kalau membacakan yang provinsi? 34. Oke, coba misalnya tanya lagi untuk yang suspek. Ada yang membacakan? Bantu baca. Kalau saya ingat 75.257. Oke. Nah, membaca bilangan cacah. Tadi kalian sudah bisa nih membacanya. Ya, sudah bisa membacanya. Nah, sekarang kalau misalnya ada angka nih 78.543. Dari mana kalian bisa tahu itu kebacaannya 78.543? Ayo coba. Dari mana kalian bisa tahu itu
bisa ditulisnya, bisa dibacanya seperti ini. Ya, Bilangannya dibaca dari kiri ke kanan. kenapa? Bilangannya dibaca dari kiri ke kanan. Bilangannya dibaca dari kiri ke kanan. Kamu lihat yang di bawah sini ya. Nah, bilangannya dibaca dari kiri ke kanan, dimulai dari angka yang 10 ribuan. Jadi kalau dibaca bukan dari yang paling belakang. Kalau yang paling belakang namanya apa? 500. Namanya apa kalau yang paling belakang? Kalau yang nomor 3 tipinya kalau dibacanya kata satuan. Jadi kalau misalnya dibaca harus dari yang paling dari kiri ke kanan. Oke, nah sekarang mengenai nilai tempat angka. Nah, setiap angka pasti memiliki nilai tempat. Adanya satuan, kemudian ada puluhan ribu, ada ratusan ribu. Ya, semuanya ada nilai-nilai tempatnya. Sekarang coba Miss tanya, tadi di halaman 4 ya. Di halaman 4 tadi kan ada angka-angkanya. Nanti kita balik ke situ lagi. Ini misalnya kasih contoh di sini. Angka 4 dalam 14.500 berada di posisi ribuan. Ya, posisinya ribuan. Jadi nilainya 4.000. Coba kalau misalnya tanya, angka 1 itu posisi tempatnya berada di mana? Boleh jawabnya? 10.000. Apa? Masih kurang tepat. Jeremy? Belasan ribu. Masih agak kurang tepat. Puluhan ribu. Puluhan ribu. Bahasanya diperbaiki ya. Bukan itu, jadi puluhan ribu. Oke, untuk angka 0 yang paling belakang menempati posisi apa? Jen? Satuan. Satuan. Oke, sekarang kita mau lanjut ini. Ya, ini tadi contoh nilai tempatnya. Bilangannya ada 125.786. Oke, angka 1 dibilangnya di sini ratusan ribu, nilai tempatnya ratusan ribu, jadi ditulisnya 100 ribu. Angka 2 10 ribuan atau jadi ditulisnya 20 ribu. Untuk yang angka 5 ribuan, jadi nilainya 5.000. Kalau dibilang nilainya berarti ditulis angkanya. Kalau nilai tempatnya berarti ditulisnya ribuan, satuan. Itu ya, ditulis dengan tulisan. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya atau sudah paham atau belum? Sudah. Kita lanjut bisa? Bisa. Oke. Nah, ini menulis bilangan cacat. Tadi sudah dari membaca, kemudian mengetahui nilai tempat, kemudian kita menulis bilangannya. Ya, di sini ditulis 14.500. Jadi ditulisnya berarti dari awal 14.500. Diurutkan sesuai dengan nilai tempatnya. Oke, misalnya akan tanya, coba balik ke halaman 4. Ya, misalnya coba di sini dia ya, di halaman 4. Oke, coba Miss mau tahu nilai tempat ya, yang konfirmasi, yang ada tulisan konfirmasi. Angka 3 menempati nilai tempatnya berapa? Berarti ada berapa tuh angka 3-nya? Ada 2. Menempati nilai tempat apa dan apa? Boleh angkat tangan? Wah, siapa? Jesangop? Puluhan ribu dan satuan. Puluhan ribu dan satuan. Oke, good. Sekarang yang di tulisan sembuh tapi di angka 1 menempati nilai berapa? Stefania? Angka 1 di yang sembuh, angka 1-nya menempati nilai berapa? Puluhan. Good. Sekarang yang konfirmasi kembali di angka 1-nya ada berapa itu angka 1-nya? 2. Ada 2. Tempat nilainya berbeda atau sama? Berbeda. Coba ada yang bisa menyebutkan? Ripka? Ratusan ribu dan ratusan. Ratusan ribu dan ratusan. Oke, good.
lanjut ya. Oke, nah berarti kalau nanti anak-anak diminta sama mamanya, diminta sama papanya untuk pergi minimarketnya, bukan minimarket yang besar ya, yang seperti Indomaret kan agak dekat dengan rumah. Jadi sudah tahu cara apa? Membaca ya, cara membaca, terus cara menulis. Jadi supaya nanti ketika pergi tidak dibohongin itu angkanya berapa, harganya berapa. Nah, jadi kalian sudah tahu untuk bagaimana cara membaca dari suatu bilangan cacah. Mungkin apa? Menuliskan nilai tempatnya. Apakah nilai tempatnya itu puluhan ribu, ratusan ribu, apakah satuan? Oke anak-anak, kita mau bermain sebentar untuk supaya meregangkan otot-otot, supaya lemas badannya ya, supaya enggak pusing ya. Kita mau relax sebentar. Kita mau ada permainan ya tentang nilai tempat. Jadi peraturannya seperti ini. Nanti Miss Eni akan sebutkan angkanya. Misal Miss Eni tulis di sini 43. Tapi Miss Eni udah kasih aturan nih. Kalau misalnya Miss Eni nunjuk angka 3, angka 3 kan satuan kan? Ya ingat, kalau satuan itu tepuk tangan ya. Miss Eni tulis dulu di sini. Satuan itu tepuk tangan. Oke, kemudian kalau Miss Eni misalnya sebutin angkanya, jadi Miss Eni nggak sebutin angka satuan, puluhan, 3 ya. Miss Eni sebutin angka. Misalnya Miss Eni sebut angka 4, berarti itu apa? Angka 4? Puluhan. Jadi puluhan berarti hormat. Oke, kalau misalnya di sini ratusan, ini berarti lari di tempat. Ingat ya, satuan tepuk tangan, puluhan hormat, ratusan lari di tempat. Kemudian kalau ratusan ribu lompat, jadi lompat. Ya kan kalau lari begini, lompat ya. Kalau ratusan ribu berapa? Berapa? Lompat. Ini bisa ditulis dulu biar nggak lupa. Oke, sudah siap? Oke, yuk boleh kita bangkit berdiri. Ya bisa, Gepanyong. Oke, konsentrasi. Yes, semuanya. Ya, ulang ya. Konsentrasi. Yes. Oke, siap? Oke, 8. Nggak boleh ada yang ketinggalan, harus cepat. Kalau jangan ketinggalan berarti duduk. Oke ya. Sekarang 2. Lagi yang ketinggalan tadi boleh langsung duduk kalau lagi yang ketinggalan ya. Sekarang 1. Oke, boleh silakan. Ayo duduk. Ini apa? Ratusan apa? Ratusan ribu apa tadi? Di sini lompat. Ya. Ratusan ribu. Oke. Yang 3, yang tadi goyang-goyang boleh silakan duduk. Oke anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang membaca bilangan, nilai tempat, bahkan menulis dari bilangan cacah yang ada. Nah sekarang Miss mau kasih tugas untuk sendiri-sendiri. Jadi kerjakan sendiri-sendiri. Ya di sini ada 4 soal. Ya diminta untuk menuliskan nilai tempatnya. Mana yang ratusan ribu, mana yang ribuan. Nanti tulisnya di kolom yang sudah disediakan sama Miss di sini. Jadi tulis yang ada. Sudah, Miss. Ya, siapa yang sudah? Oke, good job. Oke, terima kasih semuanya. Oke, good ya. Sudah rata-rata semua paham untuk nilai tempat. Oke anak-anak, sekarang kita mau mengerjakan tugas
kelompok, ya, diskusi kelompok, ya. Miss Eni jelaskan dulu. Nanti Miss Eni akan ada kasih nih, ada barang-barang dengan ada nilainya, ada harga-harganya, ada angka-angkanya. Tugas kalian nanti, tugas anak-anak untuk menuliskan, ya, nilai tempatnya. Misalnya contoh, kalian pilih permen harganya 7.000. Kalian gunting tuh yang permennya, tempelkan di sini. Kemudian ditulis 7.000, berarti angka 7 menempati nilai apa? Kalian tuliskan. Lalu kemudian ditulis, dibacanya seperti apa? Penulisannya seperti apa? Oke, sampai sini paham? Oke, ya, Miss bagikan ya tugasnya. Ingat kerjanya apa? Kelompok. Jadi harus bekerja sama, tidak sendiri-sendiri. Kemudian aja yang ada, mau pilih yang mana? Ya, mau pilih bendanya yang mana? Kemudian nanti dituliskan ya. Ya, boleh. Nah, yang satunya boleh mengerjakan. Jadi kasih tahu ini, Kauna. Apa ininya? Bilangannya berapa? Yang diambil apa nih? Bendanya? Global. Harganya berapa? 36.000. Ini kamu ya? Ya, boleh silakan. Oke anak-anak, tadi kita sudah belajar sepanjang hari ini mengenai bilangan caca 1 sampai 100. Tapi kita belajar mengenai nilai keempat, terus membaca bilangannya, lalu apa lagi? Menulis nama bilangannya. Nah, sekarang Miss mau tahu ya sejauh mana kalian memahami pembelajaran hari ini. Ya, kita Miss mau pakai dari word wall. Ya, di sini nanti ada pilihan ganda. Miss di sini akan menuliskan ada peringkatnya 5 terbaik. Oke, nanti ketika Miss ini bilang mulai, boleh dimulai. Ya, bisa? Paham? Ada yang mau bertanya sampai sini? 3. Oke, boleh dimulai. 1, 2, 3. Oke, bilangan yang memiliki angka 3 hingga dia nomor 2. Kalau yang sudah boleh lanjut karena ini waktu. Ya, nomor 3, angka 6. Dalam bilangan 64, 382 memiliki nilai berapa? Oke, kita akan lihat siapa yang duluan untuk mengerjakan. Yang sudah selesai. Oke, dituliskan. Sudah selesai, ditulis namanya biar terlihat. 25.000 yang mana? Yang merah. Yang salah tadi? Tidak. Oke, kemudian bilangan yang memiliki angka 3 pada nilai ke-400-an adalah yang ya di sini ya, yang warna ungu. Kemudian angka 6 memiliki nilai 60. Kemudian berikutnya cara membaca bilangan 43.250 yang mana? Yang ini kita 43.000. Oke, yang nomor ini angka 7 memiliki nilai keempat apa? Ratusan ribu sama 20. Nah, bagi yang salah kan lagi di sini. Oke, yang keempat berarti berapa ini? 4.000. Kemudian ini setiap angka disebut dengan apa tadi? Nilai tempat. Good. Ada yang salah semua? Enggak. Dengar semua dong pasti ya. Oke, ya yang mengikat yang pertama bisa dilihat di sini ya. Oke ya. Ada Dede, ada Stephen, ada Rika, ada Kelna, sama ada Stefania. Oke, tepuk tangan buat ya. Oke, anak-anak, kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Apa yang kalian dapat? Pembelajaran hari ini boleh Kiona? Tentang apa? Membaca
membaca bilangan Caca. Rifka? Mengenal nilai tempat. Mengenal nilai keempat dari apa? Dari ratusan ribu sampai ke satuan. Satuan. Skipper? Menulis bilangan ganda. Menulis bilangan Caca. Ya. Hari ini ada hal apa yang kalian dapat? Hal baru apa yang kalian dapat? Hal baru yang kalian dapat untuk hari ini bisa untuk apa? Mengikuti kuis. Mengikuti kuis. Kuisnya dalam bentuk apa nih Kak Gi? Pilihan ganda, tapi pilihan gandanya bentuknya warna. Menyenangkan tidak? Menyenangkan ya. Oke. Hari ini Kak Gi tujuan pembelajarannya sudah tercapai berarti. Karena kalian Kak Gi sudah bisa apa? Yang pertama, menulis bilangan Caca. Bilangan Caca, menulis bilangan Caca apa nih? Menulis nilai tempat. Kemudian apa lagi? Membaca bilangan. Kemudian Kak Gi juga menulis juga nilai tempat. Kemudian menuliskan sesuai dengan urutan tempatnya masing-masing. Oke, hari ini juga kalian keren banget ya. Kerja kelompoknya juga keren. Kerja yang individualnya sendiri-sendirinya juga keren. Ya kerennya kenapa? Kalian bisa mengikuti dengan baik. Ya mengingat dengan baik setiap pembelajaran yang ada. Oke, hari ini semua merasa senang? Senang, merasa happy hari ini? Happy. Boleh beri kepekangan buat kami. Oke, kita akan pulang. Ya, jangan lupa juga untuk tetap diingat pembelajaran hari ini supaya nanti ke depannya kalian juga tetap bisa mengingat apa yang sudah dipelajari hari ini. Oke, hari ini kita mau pulang, kita akan tutup dalam doa. Boleh Miss Eni minta tolong. Saya ingin tutup dalam doa. Boleh maju ke depan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami telah selesai belajar dan berkati juga Miss yang telah mengajar kita ya Tuhan. Dan terima kasih sudah memberikan kami kecerdasan dan kepintaran ya Tuhan. Kami ingin pulang ya Tuhan, berkati kami di jalan hingga selamat sampai rumah ya Tuhan. Amin. Amin. Boleh silakan duduk, boleh silakan duduk. Stand up. Breathing. Good afternoon children. Tetap semangat, jangan lupa beristirahat di rumah. Ya, oke, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.